Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, nama saya Fikri Hadi dari CGP Angkatan 8 SMK Negeri Bintang. Terima kasih kepada Ibu Dr. Heni Mariani, MPD, sebagai fasilitator. Terima kasih juga kepada Ibu Nur Hidayati, MPD, sebagai pengajar praktik. Untuk tujuan, tugas koneksi antar materi dalam modul 2.2 yaitu calon guru penggerak melakukan refleksi pemahaman sebelum, selama, dan setelah mempelajari modul ini. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Setelah mempelajari tentang pembelajaran sosial dan emosional dalam modul 2.2, saya menjadi lebih paham tentang pentingnya pendekatan dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan berfokus pada kebutuhan siswa. Pengetahuan ini sangat berkontribusi pada peran saya sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Saya kini tidak hanya fokus pada penyampaian materi saja, namun juga mampu memahami dan mendukung aspek sosial emosional siswa, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan memahami pembelajaran sosial emosional, saya lebih mampu mengenal siswa, tidak hanya dari segi akademis, tetapi juga dari segi emosional. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Jadi kaitan modul 2.2 dengan modul 1.1 di sini yaitu modul 2.2 yang membahas tentang pembelajaran sosial emosional memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep yang diajarkan dalam modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satu prinsip Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pembelajaran yang mengutamakan kepentingan anak. Dalam konteks ini, pembelajaran sosial emosional dapat dianggap sebagai bentuk implementasi nyata dari prinsip tersebut. Ini menggambarkan pendekatan yang berpihak pada murid, di mana perhatian guru tidak hanya tertuju pada materi pembelajaran saja. Jadi guru juga harus memahami kondisi sosial emosional siswa, agar pembelajaran dapat dijalani dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan memberikan kebahagiaan bagi siswa. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 yaitu modul 2.2 ini memiliki hubungan erat dengan konsep yang ada dalam modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Memahami nilai-nilai dan peran seorang guru penggerak yang akan memberikan fondasi yang kuat dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Pengalaman dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional juga dapat menjadi faktor yang membentuk dan meningkatkan nilai-nilai serta peran seorang guru penggerak. Dengan demikian, kedua modul tersebut saling melengkapi dan mendukung untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih holistik dan berorientasi pada pengembangan sosial dan emosional siswa. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran sosial dan emosional memiliki keterkaitan yang kuat dengan visi seorang guru penggerak yang dijelaskan di modul 1.3. Implementasi pembelajaran sosial emosional tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kompetensi sosial dan emosional siswa, namun juga sesuai dengan tujuan guru penggerak untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, memberdayakan siswa, dan merangsang perkembangan potensi anak. Dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, seorang guru penggerak dapat lebih efektif dalam membentuk karakter positif dan kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan. Kaitan modul 2.2 dengan modul 1.4. Guru memiliki beberapa pilihan dalam melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional, seperti melalui pembelajaran eksplisit, pengintegrasian ke dalam proses pembelajaran, dan membentuk lingkungan kelas dan sekolah yang kondusif. Dari semua pendekatan ini, guru berperan penting dalam memperkuat budaya positif di lingkungan sekolah yang telah dijelaskan pada modul 1.4. Kaitan modul 2.2 dengan modul
2.1 itu memiliki keterkaitan yang membahas mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Guru akan mampu memberikan pembelajaran yang relevan dan lebih bermakna bagi setiap siswa. Untuk pengalaman dan pemahaman saya hingga koneksi antar materi modul 2.2 yang pertama, yaitu sebelum memahami modul ini, saya meyakini bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi sudah cukup untuk mengakomodasi perbedaan siswa dalam pembelajaran, sehingga guru dapat lebih fokus dalam mengajar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Untuk yang kedua, namun setelah menjalani modul ini, ternyata pembelajaran berdiferensiasi saja nyatanya belum cukup untuk menghadirkan pembelajaran yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan siswa. Jadi, kombinasi antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ternyata mampu menciptakan kondisi mental, sosial, dan emosional yang lebih siap bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Untuk yang ketiga, terkait kebutuhan akan lingkungan belajar yang aman dan nyaman demi mendorong peningkatan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis seluruh individu di sekolah. Maka ada 3 hal mendasar dari modul ini, yaitu yang pertama, pentingnya kesadaran sosial dan emosional. Yang kedua, nilai kesadaran penuh. Yang ketiga, implementasi pembelajaran sosial emosional dalam lingkungan kelas dan sekolah secara komprehensif. Untuk kompetensi sosial dan emosional ada 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu yang pertama, kesadaran diri, yang kedua, manajemen diri, yang ketiga, kesadaran sosial, yang keempat, kemampuan berelasi, yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, untuk yang pertama yaitu kesadaran diri. Untuk kesadaran diri di sini adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai dari diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contoh kesadaran diri yaitu dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, dan juga mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, dan juga mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, dan menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai, menguji dan mempertimbangkan prasangka, memiliki pola pikir yang bertumbuh, serta mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Untuk manajemen diri yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara tertib dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contoh dari manajemen diri di sini, yang pertama, mengelola emosi diri, yang kedua, mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres, yang ketiga, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, yang keempat, merancang tujuan pribadi dan bersama, yang kelima, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir. Untuk yang keenam, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, dan yang terakhir yaitu mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Untuk kesadaran sosial yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Baik, contoh dari kesadaran diri di sini, yang pertama, mempertimbangkan pandangan atau pikiran orang lain. Untuk yang kedua, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain. Yang ketiga, mendemonstrasikan empati. Yang keempat, menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Yang kelima, memahami dan mengekspresikan rasa syukur. Dan yang terakhir, mengidentifikasi ragam norma sosial, termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Baik, untuk kemampuan berelasi yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Untuk contoh dari kemampuan berelasi di sini,
Yang pertama, berkomunikasi dengan efektif. Yang kedua, mengembangkan relasi atau hubungan yang secara positif. Yang ketiga, memperlihatkan kompetensi kebudayaan. Yang keempat, mempraktekkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Yang kelima, dapat melawan tekanan sosial yang negatif. Yang keenam, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok. Yang ketujuh, mencari dan menawarkan bantuan apabila ada yang membutuhkan. Dan yang terakhir yaitu turut membela hak-hak orang lain. Untuk terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari macam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, maupun kelompok. Untuk contoh dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu yang pertama, menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Yang kedua, interpretasi atau mengenal solusi dalam masalah pribadi dan sosial. Yang ketiga, berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, maupun fakta. Terus untuk yang keempat, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi dari tindakannya. Dan yang kelima, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Untuk yang terakhir, yaitu yang keenam, merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis diri sendiri, keluarga, dan komunitas. Untuk kesadaran penuh atau mindfulness, di sini kesadaran penuh yaitu adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi, dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Terus yang C, implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Ada 3 cara implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah, yaitu yang pertama, pengajaran secara eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Untuk pengajaran secara eksplisit, yaitu implementasi PSE atau PSE dengan pengajaran eksplisit, memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Untuk pengajaran eksplisit PSE dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan co-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Pendidikan dapat menggunakan berbagai proyek, acara, atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Untuk mengidentifikasi PSE dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan kompetensi sosial emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Untuk menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, yaitu salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah atau iklim kelas dan sekolah adalah melalui praktek guru dan gaya interaksi mereka dengan murid, atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Jadi berkaitan dengan integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah yaitu
Untuk bagi murid ya, saya akan mengembangkan rencana pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, saya juga akan berupaya melaksanakan program-program di sekolah yang bertujuan meningkatkan kompetensi sosial dan emosional siswa. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak hanya mengakomodasi perbedaan individu, tetapi juga membantu siswa berkembang secara sosial dan emosional. Bagi rekan sejawat, saya bertekad untuk menjadi contoh yang baik dalam penerapan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional. Dengan menjadi teladan, saya berharap dapat menginspirasi rekan sejawat untuk turut menerapkan pendekatan ini dalam pembelajaran mereka. Dengan begitu, kami bersama-sama dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa secara optimal. Terima kasih, semoga bermanfaat modul yang pada pertemuan kali ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.